Jika kamu seorang Marxis, revolusioner, subversif, atau kekirian, kamu pasti sering mendeklarasikan bahwa kamu itu anti kapitalis. Kemudian ada orang sinis mencibirmu. Anti kapitalisme kok kerja di perusahaan, anti kapitalisme kok berbisnis, dan lain sebagainya. Ada ketidakwarasan di sini, serius. Perusahaan, bisnis, dagang, atau apapun yang terkait dengan urusan mengambil keuntungan dari keringat buruh selalu dibilang anti kapitalis. Anehnya, kekeliruan ini justru terus dibanggakan oleh mereka yang ngakunya Marxis jati. Coba deh, tanya anak SD yang suka jajan bakso di sekolahnya. Meskipun baksonya itu ada boraksnya, kamu pasti akan ditertawai. Kapitalisme itu memang identik dengan perdagangan, tapi ingatlah bung, sejak zaman Nabi Ibrahim, manusia itu hidup berdagang. Ada sebagian orang yang mengaku fanatis Marxisme, dengan rambut berantakan, kaos kumal, dan bahkan menolak makan di restoran. Dan mereka lebih memilih minum kopi di warung kumuh yang air seduh kopinya itu menggunakan air keran PDAM yang tidak higienis. Bahkan mereka ngaku lebih suka makan mie instan setengah matang. Mereka tidak mau bekerja di perusahaan, apalagi bank, meski mereka berijazah. Mereka menolak konsep dan praktik kerja berbasis kapitalisme. Bagi mereka, kerja di pabrik atau kantor adalah bagian dari kapitalisme. Jadi, bagi mereka, anti kapitalisme itu berarti tidak boleh bekerja. Lucunya, mereka makan mie instan. Itu adalah hasil keringat para buruh di pabrik pengap dengan upah minimum daerah. Dari sini, mungkin kita perlu waspada bahwa banyak orang, terutama yang ngakunya Marxis tapi nggak pernah baca buku tentang Marx, yang salah paham tentang kapitalisme. Jangankan mereka, ahli teori dan sejarawan Marxis saja juga sering ceroboh dalam mendefinisikan dan memahami kapitalisme. Sekarang begini, coba pahami materialisme historis dan asal-usul kapitalisme dalam sejarah peradaban manusia. Pendekatan materialisme historis memberikan pemahaman bahwa kapitalisme bukan hanya tentang kehendak bebas individu, tetapi peradaban perekonomian manusia yang semula tukar-menukar barang sampai sekarang menggunakan alat tukar atau yang kita sebut sebagai uang. Ada dua hal yang menjadi akar kesalahpahaman Marxis abal-abal ini. Pertama, kita perlu mengaku saja kalau kita itu sering salah memahami model perdagangan. Kita sering menganggap kapitalisme itu hadir dari orang-orang yang berdagang dengan mengambil keuntungan. Keuntungan sedikit yang terus dikumpulkan ini disebut sebagai akumulasi primitif. Ini adalah salah satu konsepnya Adam Smith. Kedua, kita sering mengira bahwa kapitalisme bermula dari revolusi industri yang menyebabkan tenaga kerja manusia dieksploitasi oleh kegiatan industrialisasi. Sehingga kita meyakini bahwa kapitalisme itu mengeksploitasi manusia. Jadi, kalau anti kapitalisme berarti nggak usah bekerja, dan semua yang punya modal disebut sebagai kapitalis. Dari sana, apapun itu yang terkait perilaku ekonomi dagang dan industri yang berhubungan dengan keuntungan langsung disikat habis. Oh, dasar kapitalis. Mulai sistem perbankan, HP, makanan cepat saji, bahkan kampus dituduh sebagai jelmaan kapitalis. Inilah yang keliru, serius, parah banget ini. Anti kapitalisme dianggap anti uang, anti dagang, dan lain sebagainya. Cobalah pahami maksud Marx. Marxisme itu tidak berjalan seperti itu. Cobalah baca sejarah, kamu akan sadar bahwa perdagangan dan uang itu sudah ada jauh sebelum zigotnya kapitalisme terbentuk. Artinya dari dulu manusia itu sudah menggunakan uang alias alat tukar barang. Mulai perdagangan Cina, Arab, Italia, Mesir, Spanyol, Belanda, dan lain sebagainya. Apa mereka semua kapitalis? Penjelasan asal mula kapitalisme mungkin lah ya, bisa dikaitkan dengan transisi dari feodalisme ke kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu sistem politik ekonomi yang secara kualitas mengubah tradisi sebelumnya. Di video sebelumnya saya membahas masalah ini. Kapitalisme merujuk pada kebebasan pasar ekonomi dari intervensi pemerintah. Kapital atau modal itu bukan barangnya, bukan apa yang dikumpulkan.
namun suatu hubungan sosial yang menghidupkan daya gerak produksi pasar. Kapitalisme menghadirkan paksaan persaingan, keuntungan maksimal, investasi laba, serta produktivitas tenaga kerja yang maksimal. Artinya, kapitalisme ditandai oleh hubungan sosial yang memaksa semua pelaku ekonomi agar tergantung pada pasar. Semua produksi harus ditunjukkan untuk pasar, dan semua yang terlibat di dalamnya harus tunduk dalam prinsip persaingan agar bisa bertahan. Dari sini, motif mengumpulkan laba lebih dominan daripada motif melakukan proses produksi itu sendiri. Di Inggris, pada abad 16, ada fenomena sosial yang aneh. Ada sistem monarki absolut yang memonopoli masyarakat dengan menggunakan instrumen kekerasan dan senjata. Akibatnya, kaum aristokrat serta tuan tanah di Inggris tidak memiliki kewenangan ekstra untuk mendapatkan upeti dari petani. Efeknya, jelas tuan tanah menaikkan harga sewa untuk petani. Nilai sewa tanah akhirnya berubah-ubah sesuai ongkos, hasil produksi, serta konsumsi yang digerakkan oleh pasar. Yang paling menjerit siapa? Iya, tentu saja para petani. Mereka yang harus menekan biaya produksi. Jika kualitas turun, mereka akan tersingkir di pasar. Itu mengapa pasar adalah kekuatan yang memaksa, bukan suatu pilihan. Ini bukan lagi tentang produsen bebas menjual atau tidak menjual hasil produksinya. Ini sudah tentang bagaimana manusia itu bertahan hidup. Inilah yang disebut dengan kapitalisme. Pasar bukanlah mekanisme perdagangan biasa, melainkan penentu utama dari pengatur seluruh aspek kehidupan. Pasar bukan lagi tempat huru-hara para wirausahawan, tetapi ini adalah institusi yang kejam yang memaksakan persaingan laba sebagai satu-satunya prinsip. Semua para kapitalis, semua orang itu kapitalis, baik pemilik modal atau para petani. Para kapitalis bukan dilihat dari level tamak atau jahatnya dia, tetapi dari tunduknya mereka pada dalil persaingan paksa dalam pasar. Jika mereka tidak tunduk, mereka tidak bisa mendapatkan akses produksi. Tentu saja mereka akan mati dalam kemiskinan. Pasar itu adalah paksaan. Yang kalah bersaing tidak punya pilihan lain kecuali pergi ke London sebagai buruh menawarkan tenaga kerja di pabrik atau di industri. Dari sini kalian mungkin mulai paham mengapa kota besar itu penuh sesak oleh para pemuda dusun yang mencari nafkah. Kapitalisme adalah sistem, bukan pelaku produksi ekonomi. Marxis apel-apel tidak akan mikir sampai ke sini. Dalil kapitalisme bukan lagi tentang sistem jual beli dan pengurukan keuntungan, kepemilikan pribadi atau akumulasi modal, melainkan bekerjanya pasar sebagai jantung produksi dan pertukaran barang. Sekali lagi, pasar hadir sebagai paksaan, bukan pilihan. Kekuatan pasar sebagai pemaksa ini yang mendorong watak primitif manusia untuk menghamba pada profit sebagai mekanisme bertahan hidup. Perusahaan, pemilik pabrik, pemilik tanah, dan bahkan pedagang asongan semuanya mencari untung tidak semata-mata karena mereka rakus, tetapi karena mereka harus berkompetisi. Jika tidak meningkatkan untung, mereka akan tersingkir dari pasar. Tanpa laba, mereka tidak akan mampu mereproduksi barang karena modal terkikis untuk urusan sesuap nasi. Jadi, dari sini kalian mungkin mulai paham bahwa perdagangan bukan selalu tentang kapitalisme. Kepemilikan pribadi bukan selalu kapitalis. Yang kapitalis adalah mereka yang membuat sistem dengan memanfaatkan kekuatan politik untuk menekan pelaku ekonomi dalam sistem yang menguntungkan mereka. Ada politik interest di sana. Kita bicara kepentingan di sini. Siapa yang punya kepentingan? Kalian bisa saja lihat siapa yang selalu diuntungkan tanpa memproduksi. Ada suatu sistem yang membuat tenaga kerja tunduk dan merasa terancam tidak bisa bertahan hidup jika tidak mengikuti sistem. Antikapitalisme dalam Marxisme bukan berarti anti uang. Pahami itu baik-baik. Marxisme menolak hubungan sosial hanya sebagai alat untuk meningkatkan keuntungan dalam pasar kompetitif. Bagi Marx yang sejati bukan hanya fanatik, ada banyak nilai yang harus diutamakan daripada urusan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, seperti hubungan kemanusiaan atau hak asasi manusia. Hubungan sosial tanpa pemaksaan pasar itu sangat mungkin. Kita hanya perlu mengubah sejarah, dan kodratnya sejarah memang untuk diubah. Dulu rasis itu wajar, sekarang dilarang.
Dulu wanita bekerja itu dilarang, sekarang diberi hak. Dulu anak bekerja itu wajar, sekarang dilarang. Kapitalisme selalu menempatkan paksaan pasar sebagai poros. Paksaan pasar itu yang harus dilucuti. Itulah agenda anti kapitalisme ala Marxis yang sejati. Marx nggak pernah nyuruh kita itu untuk makan Indomie atau gembel di jalan tanpa kerja. Serius, nangis dia di pemakamannya. Antikapitalisme itu adalah usaha yang konsisten untuk mencari sistem politik ekonomi yang berlandaskan kemanusiaan, bukan eksploitasi manusia, bukan berlandaskan persaingan atau menguruk keuntungan yang terlalu besar sampai peringsapan dalam pasar. Marx itu cuma ingin menghilangkan eksploitasi kemanusiaan dalam hubungan ekonomi dan sosial, bukan menjadi antagonisme untuk industri. Itu dalilnya.